Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Aldo Firmansyah. Dan kali ini saya akan membahas materi mengenai kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Pertama, kompetensi pengawas sekolah. Pengawasan sekolah bertugas mengawasi, membimbing, mendukung satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan. Mereka menjadi teladan dan mitra bagi kepala sekolah, guru, serta staf sekolah. Kompetensi pengawas sekolah itu terbagi menjadi 6 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi kepribadian, yang dimana kematangan moral, emosi, spiritual, serta perilaku sesuai kode etik dengan refleksi diri dan orientasi pada peserta didik. Integritas tinggi, jujur, adil, kelola emosi untuk tetap tenang, nilai spiritual mendukung karakter pendidikan seperti toleransi untuk empati, evaluasi diri secara rutin. Yang kedua, supervisi supervisory manajerial, yaitu kemampuan membina kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pahami perencanaan strategi, perorganisasian, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya fasilitas, pengawasan kerja, dan motivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, itu ada kompetensi supervisi akademik, yang dimana ini kemampuan membimbing guru untuk pembelajaran kreatif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Kuasai kurikulum nasional, metode modern, yaitu proyek dan juga teknologi. Supervisi seperti observasi kelas, sesuaikan dengan kebutuhan siswa yang beragam, termasuk kebutuhan khusus. Dorong pendekatan yang menyenangkan. Yang keempat, ada kompetensi evaluasi pendidikan, yang dimana penguasaan metode evaluasi program, kinerja kerja, dan hasil pembelajaran siswa secara objektif. Jenis evaluasi yaitu meliputi formatif, sumatif, dan diagnostik, dan juga instrumen yang meliputi tes, observasi, dan portofolio. Kemudian analisis data untuk ukur efektivitas, identifikasi kelemahan, dan rekomendasi. Pastikan adil dan inklusif. Kemudian yang kelima, itu ada kompetensi penelitian dan pengembangan. Kemampuan yang lakukan penelitian dan pengembangan untuk tingkat mutu pendidikan berkelanjutan. Rancang pendidikan sederhana yang meliputi survei dan studi kasus. Kumpulkan dan analisis data, terapkan hasil ke praktik. Teliti isu lokal, kolaborasi dengan ahli. Dan yang keenam, itu kompetensi sosial, yang dimana kemampuan kerjasama dengan berbagai pihak pendidikan melalui komunikasi politik dan jaringan. Komunikasi lisan atau dengar aktif, selesaikan konflik, bangun hubungan dengan orang tua siswa, komunitas, bahkan komunikasi dengan pemerintah. Untuk sensitif budaya untuk keberagaman, pimpin tim dengan inklusif. Nah, sekarang kita akan membahas kompetensi kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah itu adalah pimpinan utama di satuan pendidikan yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan secara keseluruhan. Mereka tidak hanya mengawasi operasional harian, tapi juga memotivasi tim untuk mencapai visi pendidikan yang berkualitas. Kompetensi kepala sekolah mencangkup aspek pribadi, profesional, dan relasional yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, inovatif, dan juga inklusif. Dengan kompetensi ini, kepala sekolah dapat membangun sekolah yang adaptif terhadap tantangan pendidikan yang modern.
Materi kompetensi yang diperlukan itu memiliki ada 5 kompetensi. Yang pertama, kompetensi kepribadian, yaitu kompetensi ini menjadi dasar kepemimpinan, di mana kepala sekolah harus menunjukkan integritas tinggi, stabilitas emosi, menjadi teladan, dan memiliki tanggung jawab yang kuat untuk membangun kepercayaan di sekolah. Yang kedua, itu kompetensi manajerial, yang dimana kompetensi ini melibatkan kemampuan menyusun rencana program, mengelola sarana prasarana, keuangan, personalitas, kesiswaan, serta menciptakan organisasi yang efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, kompetensi supervisi. Kepala sekolah harus melakukan supervisi atau pengawasan terhadap guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, termasuk observasi dan juga bimbingan profesional. Yang keempat, kompetensi kewirausahaan. Kompetensi ini menekankan jiwa wirausaha untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan mutu sekolah melalui kreativitas inisiatif mandiri. Dan yang kelima, itu kompetensi sosial, yang dimana kepala sekolah harus mampu berintegrasi secara efektif dengan masyarakat, orang tua, dan pihak terkait yang membangun dukungan eksternal bagi sekolah. Nah, kemudian kita akan membahas kompetensi guru. Jadi, guru adalah untuk tombak pendidikan yang mendidik, mengajar, dan membimbing siswa secara holistik. Kompetensi berdasarkan standar nasional cukup pedagogik, profesional, kepribadian, sosial, dan teknologi untuk pembelajaran di era digital. Nah, kompetensi guru itu memiliki ada 5 kompetensi, ada 4 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, penguasaan bahan ajar, pemahaman karakteristik siswa, serta rancangan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran efektif untuk capai tujuan pendidikan. Yang kedua, kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pembelajaran yang luas dan mendalam sesuai bidang keahlian untuk disampaikan pengetahuan ini kepada para peserta didik. Kemudian ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi ini bertindak sesuai norma atau agama, sosial, dan harus jujur dan jadi teladan bagi siswa dalam perilaku sehari-hari. Dan yang keempat, itu kompetensi teknologi. Integrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk era digital, buat mengajar interaktif dan aksesibel. Kemudian, kita akan membahas kompetensi tenaga administrasi sekolah. Nah, jadi tenaga administrasi sekolah, atau kita singkat saja dengan TAS, ya TAS, adalah pendukung utama operasional sekolah yang memastikan kelancaran kegiatan harian, mulai dari pengelolaan data hingga koordinasi logistik. Mereka bekerja di belakang layar agar kepala sekolah, guru, dan siswa dapat fokus pada proses pendidikan. Kompetensi TAS dirancang untuk mendukung efisiensi sekolah secara keseluruhan sesuai standar manajerial pendidikan nasional. Dengan kompetensi ini, tenaga administrasi sekolah dapat berkontribusi pada mutu sekolah yang berkelanjutan, terutama di era digital, yang dimana administrasi semakin terintegrasi dengan teknologi. Nah, kompetensi tenaga administrasi sekolah itu ada 4 kompetensi lagi. Yang pertama itu adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi ini menjadi fondasi perilaku tenaga administrasi sekolah, di mana mereka harus menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi untuk membangun kepercayaan di lingkungan sekolah. Yang kedua, itu kompetensi sosial.
Tenaga administrasi sekolah harus mampu berkomunikasi dan berintegrasi secara efektif dengan seluruh warga sekolah, yang meliputi guru, siswa, dan orang tua, serta pihak eksternal, yaitu pemasok, dinas pendidikan, dan lain sebagainya, untuk mendukung kolaborasi yang lancar. Nah, kompetensi yang ketiga itu adalah kompetensi teknis, yang dimana kompetensi ini melibatkan penguasaan tugas-tugas administrasi inti, seperti mengelola dokumen, mengelola data, keuangan, inventaris, untuk memastikan operasional berjalan secara efektif. Dan yang keempat, ada kompetensi manajerial, khusus bagi tenaga administrasi sekolah atau koordinator. Kompetensi ini mencakup pengelolaan staf administrasi dan koordinasi sebagai kegiatan untuk efisiensi keseluruhan. Oke, mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.